kayaknya kita nggak laki untuk menemukan hewan-hewannya yang banyak. Nah ini dia nih, ini salah satu nih telur ini. Nih. Oh, Anda beruntung tante. Sebentar. Zoom juga tante ya. Sebentar. Nih ya. Iya. Ini adalah telurnya nih. Telurnya sudah menjadi larva. Oke. Ini adalah hewannya nih. Tuh jalan-jalan tuh. Ya, ini adalah larvanya. Dan Anda bisa tahu satu lubang gini berapa biji. Wah, ini luar biasa ini. Saya giniin aja nggak tahu deh. Ini puluhan, bahkan saya nemukan itu bukan cuma puluhan. Tuh hewannya. Ya. Oh, Anda laki tante. Ada 3. Serem. Itu bertiga tuh. Ini yang udah kena ini 4 nih. Lewat. Ini tadi anak-anakannya banyak. Wah, inilah yang jadi masalah kita. Ini jalan-jalan. Ya. Sobat Kayinda, semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya lagi ada di Karanganyar, di tempatnya Pak Nanda, untuk melihat problem-problem apa yang ada di sini. Satu contoh, kalau di dalam batangnya ada pengeretnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semua sobat yang mensubscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Hewannya kemana tadi? Kita sembunyikan dulu. Langsung poit. Oh, pingsan pun enggak? Jadi, bentar ya. Ini karena suntikan saya nggak tahu anak-anak taruh mana. Tapi saya taruh sini dulu hewan-hewannya karena saya meneliti ini cara seperti ini. Saya dulu pernah bikin videonya. Saya sudah pernah bikin video tentang ini. Tentang hebatnya penggerek batang. Banyak termasuk anak-anaknya tadi. Tapi kalau yang larva ini, kalau larva kecil gini nih, dia kalau begitu keluar nggak dapat makan, mati. Oh, oke. Udah, dia nggak kuat masalah. juga kayaknya. Iya, tapi kalau untuk sudah jadi kayak gini nih, wah ini kayaknya begini dia nggak mati-mati. Walaupun disuntik nggak langsung mati juga ya. Sudah saya lakukan nih. Dia sampai berjalan kemana-mana nih. Ini bahaya nih, karena bisa terbang. Iya, dari segitu titik-titik udah hafal mana yang binatang, mana yang kotoran. Udah mohon maaf ya, ini karena saya kayaknya ahli untuk penggerek batang. Jadi mata saya itu kayak ada radarnya. Salah satu cara untuk mengatasinya, maksudnya untuk mengecilkan penyebaran adalah ketika Anda menemukan ini harus dibakar atau Anda bikin campuran air dengan insektisida, terserah ya. Saya boleh nyebut merek, tapi ini bukan promo ya. Boleh Agrimek, boleh Abasel, boleh Fostin, dan etc. Saya udah nyoba ada 10 jenis lebih sebenarnya. Mana yang paling mampu untuk membunuh ini ya, dengan cara suntik itu. Saya nggak perlu nyebut karena yang lainnya nanti jangan-jangan nanti merasa wah tempat saya nggak dijelekkan, enggak ya. Tapi kita bicara lapangan. Jadi Israel gitu ya. Fakta adalah seperti itu. Untuk saat ini yang saya anggap untuk cepat itu adalah Fostin. Oke. Saya nggak ya, ini halo Fostin, harusnya saya dapat promo nih ya, tapi nggak nih. Tapi cukup paling tidak cukup Ya, membantu saat ini ya. Bisa Anda bisa menggunakan Fostin, campuran Fostin dengan Danke. Danke itu dia bersifat sistemik. Kalau Fostin ini langsung racun kontak langsung. Kalau Danke kan bersifat sistemik, jadi dia walaupun sedikit tapi dia akan membantu menyebar. Gitu ya. Jadi kenapa saya gunakan dua campuran itu, Danke dan Fostin. Dicampurkan dengan dosisnya, ya dengan dosis paling tinggi saja. Kalau di sini misalkan ini kayak Fostin 1 mili per liter, ya saya gunakan 1 mili per liter. Tapi saya bikin aja cuma hanya 100 mili atau 200 mili untuk penyuntikan itu ya. Oke. Dankenya juga sama. Berarti dicampur dulu ramuannya, kemudian disuntikkan ke dalam. Okay. Nah ini jadi pertanyaan, banyak pertanyaan gini, berapa dosis sih untuk penyuntikannya, gitu kan? Supaya pohon nggak mati. Saya sudah coba ya. Ini problemnya gini, pohon tidak mati kalau tidak disuntikan. Tetapi masalahnya adalah batangnya ini sudah nggak kuat, inti batangnya. Jadi gimana kita suntik, akhirnya oke, dia bisa
tadi sudah sempat Tante lihat juga ya, sudah ada yang walaupun sudah ada suntikan berbuah juga kan gitu. Tapi pertanyaannya tidak bisa menghasilkan buah yang maksimal. Artinya Gitu. pohon tidak mati, Nggak mati. tetapi tidak bisa berbuah maksimal. Karena inti kambiumnya sudah dimakan. Ya, nah kemudian kita kalau misalnya berapa dosisnya, saya bingung menjawabnya. Karena gimana? Ada yang dia cuma seperti tadi, cuma kecil gitu ya, hanya katanya lubang, tapi dia cuma hanya seperti ini, lubang tapi kecil, belum kemana-mana. Jadi Anda suntikan 1 mili pun sudah penuh. Tapi kalau yang sudah lubang seperti ini, nah gimana coba? Kalau Anda cuma suntikan 1 mili di sini, lah, sedangkan hewannya sudah sampai sini. Iya, betul juga. Jadi kan kita harus penuh. Gitu kan? Kita harus penuh kan untuk suntikannya. Kita nggak taunya gitu. Betul, betul, betul. Jadi ini saran saya cuma satu, pembantaian. Bantai. Iya, dipotong. Potong. Tapi Anda bayangkan, Tante tadi sudah ya, sudah ada pohon yang gede ya. Iya, iya. Oh, yang gede banget tadi. Gede banget kan? Tapi itu akhirnya bawah. mati nggak? Atau enggak? Atau pingsan aja? Gini, itu enggak mati. Sebelum kita buka dulu pohonnya. Oke. Kalau misalnya yang paling ujung dipotong, kalau dia Ujungnya kan kering, tadi kan sudah ada yang kering sampean. oh iya iya betul betul Itu betul. sudah berdaun, tapi dia jadi kering. Karena kenapa? Kalau itu udah banyak seperti itu, saya bisa pastikan bahwa inti batangnya habis. Oke. Kalau udah inti batang habis berarti dia Percuma aja. Percuma. Percuma dong. Percuma. ganti pohon, ganti pohon. Pohon ya, eksekusi. Itu 1 tahun loh. 1 tahun lebih. Nah, inilah contoh pohon yang kena penggeret sebatang dan usia tanaman sudah 1 tahun, batang jadi kering. Jadi kita mau bikin ramuan untuk membunuh si Sebenarnya simpel aja pembuatan ramuannya. Ini kebetulan saya udah bikin ini ya. Ini dosisnya ini saya pakai pakai Fostin. Fostin. Saya Fostin saya 1 mili ya, 1 mili per liter. Jadi kalau misalkan ini kan cuma 1 mili. Ya berarti kalau saya bikin ya berarti berapa Mas? Ya 0,1. 0,1 susah dong dianukan dengan 100 mili. Ya ini makanya saya pakainya begini suntikannya. Suntikannya kecil ini gitu. Ini kan bisa kelihatan nih 0,1, 0,2. Jadi kalau bikin campuran supaya nggak terbuang percuma. Gunakan suntikan yang kecil gini aja. Beli di apotek banyak kok, murah. 2.500. Oke, itu cuma 2.500. Nah, sekarang kita ingin melihat seperti apa, apakah hewan ini ketika ini saya menggunakan Fostin ya, dan hati-hati bahwa ternyata hewan ini juga bisa kalau saya katakan bisa dia bisa kan ya bisa bertahan, dia tidak gampang mati gitu ya. Ini ada air, saya kasih air dulu deh. Ini kayaknya mati ya, tapi ini sebenarnya nggak mati teman. Ini nggak mati dia. Pura-pura mati. Dia bertahannya seperti itu. Saya udah coba dengan beberapa. Nah, ini jalan. Tuh, dia nempel. Nah, ini ada ini ketika dia bisa mengapak dan ini bisa terbang. Bergerak ya Tante ya? Iya. Nah, ini bergerak kan? Iya, betul. Tuh, cuma dia nggak kelihatan tuh. Dia semakin lama semakin bergerak. Oke. Jadi sebenarnya sistem kerjanya seperti ini. Saya turunkan aja dulu. Anda turun. Ini sama aja kalau kita memberikan suntikan ini kepada ini ya. Sebenarnya sama. Tapi saya cuma ingin memberikan bahwa berapa sih sebenarnya kemampuan dia untuk menahan. Dulu pada waktu saya pertama kali dengan campuran Fostin 1 mili, 1 mili ya, jadi misalnya 1 mili per liter, itu dia mampu bertahan sampai 25 detik. Wow. Kalau saya menggunakan Fostin 2 mili per liter, itu dia mampu bertahan cuma 15 detik. Tapi dengan sekarang, ini bahkan lebih ekstrim lagi ya. Saya kemarin udah bikin cobaannya, jadi saya berikan aja. Jadi saya kasih dikit ke dia nih, biar dia kena nih ya, saya biarkan. Kemudian kalau sudah saya taruh, saya hanya ingin mengetahui berapa, bukan karena ada yang bilang wah nanti tuh matinya karena tenggelam, karena enggak, saya kasih cuma dikit, kemudian saya kasih ke apa yang enggak ini ya, Dipinggirkan. ya saya pinggirkan. Ini untuk mengetahui sebenarnya berapa lama dia mampu bertahan. Ternyata sekarang sudah menjadi resistan dan dia bisa sampai hampir 40 detik lebih, bahkan 1 menit.
kebal dia. Jadi dikebal dengan 1 mili per liter. Pertanyaan saya harus pakai berapa gram, berapa mili akhirnya, itu yang jadi saya pusing. Nah, apakah karena sering dia pakai insek yang sama atau gimana? Tidak. Oh. Jadi dari ini saya mohon maaf, saya sebenarnya nggak boleh nyebut jenis ya. Tapi ini buat pembelajaran buat kita. Saya udah menggunakan Fastak, saya udah menggunakan Regen, saya sudah menggunakan Curacron, saya udah menggunakan Abasel, saya udah menggunakan Agrimax. Ada 10 yang saya pakai sampai saya menggunakan Protek, itu dari herbal ya, maksudnya Iya, dari betul. ini organik ya. Dari Protek, saya ada herbal, saya menggunakan tiga jenis. Dan semuanya yang saya ketahui dari saya uji coba, karena saya mendapatkan contoh sampel banyak, yang paling kembali lagi mohon maaf para produsen, ini bukan saya mengatakannya, tapi Fostin yang paling memiliki daya bunuh paling cepat Di sini ya. di sini. Di sini ya, berarti di Karanganyar ini cocok dia pakai Fostin. Ya, sama ada juga apa? ya Danke. Danke. Ada yang lebih kuat lagi, tetapi ketika disuntikkan di pohonnya tidak kuat. Oh, pohonnya yang tidak Di kuat. pohonnya tidak kuat. Oh. Dengan dosis yang Kering? lama-lama mati dia. Atasnya Oh, mati. oke. Jadi saya nggak mau menyebutkan namanya, nanti saya, padahal itu dosisnya sesuai. Oh, oke. Dia berapa kuat, bagus. Tapi harus saya kecilkan. Nah, ini saya lebih gampang ini. Tetapi ternyata Fostin sudah memiliki resitan yang cukup tinggi, jadinya harus diganti. Nih ya, apakah dia masih hidup? Nah, kita lihat aja nih. Ini kayaknya gini nih, tapi dia sebenarnya kadang-kadang nggak mati nih. Saya sampai bingung nih, hewannya ini pintar banget ya, mengelabui kita gitu. Tahu-tahu dia terbang. Ini sayapnya nih. Betul. Ini sayapnya dia ajeng nih. Jadi Oh, dia bisa iya, terbang. iya. Betul. Jadi saya mengetahui dia memiliki sayap karena waktu saya ginikan, dia tahu-tahu terbang satu. Wah, saya kaget. Jadi di sini dia ada sayapnya nih. Ini ada sayapnya. Ini habis itu kita mau bakar atau Direndam aja. dikubur ya? Iya, direndamkan di ini, sudah dia nanti dia naik sendiri. Jadi ketika dia potong gini nih, otomatis cairan ini akan naik. Itu paling gampang. Oh iya, betul. Kapiler. Jadi kita kalau misalkan nanti habisnya banyak dong, nggak perlu, Anda nggak usah khawatir. Jadi Anda rendam dipotong-potong. gini, dia nanti akan merambat sendiri. Betul. Iya, tapi yang bagus ya direndam, karena ini tempatnya kecil, saya hanya memberikan tahu contohnya aja. Udah selesai. Oke, terima kasih banget ini Iya, sharingnya sama-sama. tentang penggeret nih. Nah, kalau ada penggeret batang, nanti harus ditreatment, dikasih obat, kemudian lubangnya ditutup seperti ini. Saya udah menggunakan ada 10 jenis loh, bayangin, insektisida. Dan sampai sekarang belum maksimal teratasi.